Selamat Hari Kartini. Siapa yang tidak mengenal sosok Raden Adjeng Kartini? Perjuangan beliau untuk kaum perempuan Indonesia pada tahun 1912, yakni dengan mendirikan sekolah wanita pertama di Indonesia, menjadi hal yang patut untuk disyukuri. Kini setiap tanggal 21 April dijadikan hari bersejarah untuk mengenang jasa pahlawan wanita Indonesia, Raden Adjeng Kartini. Atas segala perjuangan dan pengorbanan, Kartini membela hak wanita Indonesia guna mendapatkan pendidikan yang layak dan perlakuan adil. Jasa beliau untuk wanita Indonesia tidak hanya membuat beliau dikenal sebagai sosok pahlawan yang memperjuangkan emansipasi wanita, tetapi juga sosok menginspirasi berbagai generasi wanita di Indonesia. Kartini tidak hanya pintar dan menginspirasi, kegigihannya mewujudkan impiannya agar kaum perempuan Indonesia bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan setara dengan pria patut diapresiasi dan dijadikan teladan bagi kita semua. Sosok wanita cerdas, pemberani, dan menginspirasi seperti Raden Adjeng Kartini juga bisa ditemui dari sosok-sosok wanita pilihan berikut ini. Yang pertama, Sri Mulyani. Sri Mulyani, wanita kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962, kini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Prestasi besar sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Bank Dunia periode Juni 2010 hingga Juli 2016. Sebelumnya, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di tahun 2005 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Sri Mulyani berhasil melejit karena pemikiran dan strategi ekonominya yang mampu membawa perekonomian Indonesia tetap stabil walaupun pada saat itu dunia sedang mengalami krisis ekonomi berat pada tahun 2008. Tindakan heroik ini menjadikan beliau sebagai wanita paling berpengaruh di dunia ke-23 versi majalah Forbes dan Menteri Keuangan terbaik Asia versi majalah Emerging Markets pada tahun 2008. Namun, di balik segala jasa yang telah dilakukannya, beliau terseret kasus pencairan dana Bank Senturi. Sosok yang bersahaja ini disudutkan habis-habisan oleh pemerintah mengenai pemberian izin pencairan dana sebanyak 6 triliun rupiah. Posisinya terancam. Ia berusaha memberikan alasan dan pembelaan, namun tidak berhasil. Akhirnya Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan akibat tekanan dari segala pihak. Ditambah citra dirinya sedang buruk di mata masyarakat Indonesia akibat kasus Bank Senturi. Justru saat Sri Mulyani dilanda keterpurukan dan tidak dipercaya pemerintah Indonesia, Bank Dunia malah menawarinya posisi tinggi bekerja di World Bank sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Hal ini menjadikan Ibu Sri sebagai wanita pertama di Indonesia dan dunia yang menjabat posisi di World Bank. Ia pun berhasil menjadi wanita yang paling berpengaruh di dunia ke-38 pada tahun 2014 versi majalah Forbes. Yang kedua, Susi Pujiastuti. Wanita yang terkenal karena gaya dan perilakunya yang cukup nyentrik ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Wanita kelahiran Pangandaran 15 Januari 1965 mulai menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Presiden Joko Widodo secara langsung memilihnya pada tahun 2014. Masa lalunya terbilang berbeda. Saat kelas 2 SMA, Susi terpaksa dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya di gerakan golput. Sejak saat itu ia memutuskan tidak melanjutkan pendidikan sekolah dan memilih untuk berbisnis. Susi berusaha mengumpulkan modal bisnis sendiri sebesar Rp750.000 dengan cara menjual seluruh perhiasan yang dimilikinya untuk menjadi pengepul ikan di daerah tempat tinggalnya. Bisnisnya terus berkembang hingga akhirnya beliau juga berhasil mendirikan maskapai penerbangan Susi Air yang sekarang bernama PT ASI Pujiastuti Aviation. Untuk bisa menunaikan tugasnya sebagai menteri dengan baik, ia harus rela melepas semua jabatan sebagai presidir di perusahaannya sendiri. Tidak mudah menjabat sebagai menteri. Gayanya yang unik dan nyentrik menjadi sorotan kritikan publik. Ia dianggap tidak sanggup menjalankan tugasnya sebab hanya lulusan SMP. Namun ia adalah sosok wanita berkarakter yang tegas dan juga berani. Gaya kepemimpinannya tidak diragukan untuk mengambil langkah ekstrim demi menjaga dan melindungi sumber daya laut di Indonesia. Salah satu tindakan heroik yang pernah dilakukan oleh Ibu Susi adalah peledakan kapal-kapal negara lain yang secara ilegal memancing di perairan Indonesia. Hal ini sempat menjadi sensasional sampai seorang komikus senior terkenal di Jepang menggambarkan sosok Ibu Susi di salah satu komiknya dan mengatakan bahwa beliau adalah menteri yang paling keren di Asia. Yang ketiga, Angky Yudhistia. Angky Yudhistia akhir-akhir ini menjadi sosok yang banyak dibicarakan di banyak media sosial. Wanita kelahiran Medan 5 Juni 1987 ini adalah seorang CEO dan juga founder untuk perusahaannya sendiri yang bernama Disable Enterprise yang menjadi rumah untuk para penyandang disabilitas yang juga ingin sukses menjadi seorang pengusaha. Angky Yudhistia divonis oleh dokter menjadi tunarungu saat umur 10 tahun. Berita ini tentu menjadi mimpi buruk bagi seorang Angky remaja pada saat itu. Angky akhirnya menjadi susah bermain dengan teman-teman seumuran karena kesulitan dalam berkomunikasi dan harus menggunakan alat pendengaran kemana-mana. Angky bisa saja tumbuh menjadi sosok yang susah bersosialisasi dan tidak percaya diri karena menjadi seorang difabel sejak kecil. Namun berkat dorongan semangat dari keluarga dan tekadnya yang kuat untuk tetap meneruskan pendidikan, membuat Angky justru mampu meraih berbagai prestasi yang dikira banyak orang akan sulit dicapai oleh seorang difabel. Berkat segala prestasi yang telah diraihnya, Angky berhasil menjadi sosok yang menginspirasi bagi semua orang penyandang difabel bahwa kekurangan yang dimiliki tidaklah menjadi halangan untuk meraih kesuksesan di bidang apapun. Yang keempat, ada Tri Risma Harini, lebih dikenal dengan nama Ibu Risma. Beliau lahir di Surabaya 20 November 1961 dan
dan menjadi wali kota Surabaya wanita yang pertama pada tahun 2011. Kini Bu Risma lanjut menjabat di periode kedua sebagai wali kota Surabaya. Sosok beliau yang tegas, rendah hati, dan merakyat menjadikan pemimpin perempuan teladan bagi banyak orang. Gaya kepemimpinan Ibu Risma yang jujur dan transparan membuat banyak pihak merasa dirugikan. Ibu Risma mendapatkan tekanan di mana-mana di pemerintahan yang memaksa Ibu Risma untuk mengundurkan diri. Namun, Ibu Risma tidak peduli dan yakin pada pendiriannya untuk tetap menjalani tanggung jawabnya sebagai wali kota. Puncaknya, pada tanggal 31 Januari 2011, DPRD Surabaya melaporkan wali kota Surabaya ini ke Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk menurunkan Ibu Risma dari jabatannya dengan alasan melanggar peraturan dari Permendagri dan menyalahgunakan kekuasaan. Namun, usulan itu ditolak karena tidak cukup bukti dan data yang kuat. Selama di bawah pimpinan beliau, kota Surabaya banyak mengalami perubahan yang positif. Tata lingkungan yang lebih rapi dan bersih membuat Ibu Risma berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi Adipura 4 tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2014. Tidak hanya itu, beliau juga berhasil menempati posisi ketiga sebagai wali kota terbaik di dunia oleh The City Mayor Foundation melalui website resminya www.worldmayor.com pada tahun 2014. Yang kelima, ada Anne Avanti. Desainer kebaya kondang ini lahir di Semarang 20 Mei 1954. Tidak hanya sukses sebagai desainer, beliau juga terkenal karena berbagai kegiatan sosial yang telah banyak membantu orang-orang yang kekurangan agar dapat meraih kesuksesan yang sama dengannya. Hidup Ibu Anne dulu tidaklah sesukses sekarang. Lahir di keluarga yang memiliki banyak anak membuat Ibu Anne harus bisa hidup dengan segala kekurangan. Beliau adalah anak ke-22 dari 24 bersaudara. Dengan banyaknya tanggungan yang dimiliki oleh orang tua Anne, beliau harus rela tidak bisa melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi dan terpaksa harus puas hanya dengan menjadi lulusan SMP. Walaupun begitu, Ibu Anne tidak berkecil hati. Ibu Anne yang dari kecil sudah tertarik dengan dunia fashion, memulai karirnya sebagai tukang jahit dan secara otodidak, Ibu Anne berhasil merancang kebayanya sendiri dan mulai beralih profesi menjadi seorang desainer kondang. Hasil karyanya telah sampai ke mata dunia. Sampai sekarang, kebaya hasil desain dari Ibu Anne tetap menjadi kebaya termahal di Indonesia. Walaupun dengan latar pendidikan yang tidak tinggi, Ibu Anne sukses membuktikan kepada banyak orang bahwa kesuksesan yang diraihnya murni karena skill dan sifat yang tidak pantang menyerah dalam menjalani pekerjaan. Kesuksesan yang diraih oleh Ibu Anne tidak semata-mata membuat dia menjadi gelap mata. Beliau justru banyak bekerja sama dengan banyak pihak guna membangun lembaga masyarakat yang bisa membantu orang-orang yang kurang beruntung baik dari segi pendidikan atau fisik untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain dalam mencari pekerjaan. Kesuksesan, prestasi, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang tentu membuat seorang Anne Avanti pantas menjadi teladan wanita Indonesia. Yang keenam, ada Sri Wahyuni Agustiani. Sri Wahyuni Agustiani atau yang lebih dikenal dengan Yuni adalah atlet wanita kelahiran Bandung 13 Agustus 1994 yang berhasil memenangkan medali perak pada Olimpiade musim panas tahun 2016 di Brazil. Ini adalah kedua kalinya Sri Wahyuni berhasil membawa medali perak di Olimpiade olahraga level internasional setelah sebelumnya dia berhasil meraih posisi medali perak pada Asian Games tahun 2014. Yang lebih membanggakan lagi, Yuni adalah atlet wanita angkat beban pertama yang berhasil memberikan medali perak kepada Indonesia untuk cabang olahraga angkat beban. Yuni lahir di keluarga sederhana, namun darah olahragawan mengalir kuat di keluarganya. Ayah Yuni adalah atlet lari jarak jauh untuk level kabupaten, sehingga tidak heran lagi jika Yuni juga memiliki keinginan menjadi seorang atlet seperti sang ayah. Sejak usia 13 tahun, Yuni telah banyak meraih penghargaan di bidang angkat besi. Seperti banyak yang diketahui juga, Yuni memiliki cacat di mata sebelah kanan dan membuat dia hanya bisa melihat menggunakan mata kirinya saja. Mengabaikan kekurangan yang dimiliki, Yuni tetap terus berlatih dan maju sebagai atlet angkat besi. Perjuangan Yuni akhirnya terbayar setelah berhasil menorehkan prestasi luar biasa untuk Indonesia dengan terus mengharumkan nama Indonesia di mata dunia dan menjadi atlet yang banyak dijadikan teladan bagi semua orang. Selain itu, Yuni juga memiliki pribadi yang ramah dan rendah hati. Ketika dia belum bisa memberikan medali emas untuk Indonesia, dia hanya tersenyum dan menyatakan mungkin memang belum waktunya dia memegang medali emas. Yang ketujuh, ada Mary Riana. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Mary Riana? Wanita kelahiran Jakarta 29 Mei 1980 ini adalah seorang pengusaha, motivator, dan penulis terkenal di Indonesia. Namanya semakin melejit saat film yang diadaptasi dari bukunya berhasil menembus angka box office untuk film Indonesia. Menjadi korban dari kerusuhan 1998, Mary Riana yang pada saat itu masih berusia 18 tahun harus rela terpisahkan dari keluarganya karena dikirim oleh ayahnya sendiri ke negara Singapura bertujuan melindungi diri dari kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Dengan jumlah uang yang sangat terbatas, Mary harus bisa bertahan hidup di negara orang seorang diri. Mary Riana memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di salah satu universitas di Singapura demi bisa mendapatkan tempat tinggal, yaitu asrama di tempat dia kuliah. Segala hal apapun dilakukan agar bisa tinggal dan hidup layak di Singapura. Dia rela menjalani lebih dari 2 pekerjaan sekaligus agar bisa memenuhi seluruh kebutuhannya selama dia tinggal di Singapura, sekaligus membayar uang semester kuliah dan mencicil utangnya pada universitas. Mampu menyeimbangkan waktu antara kerja dan kuliah telah mencerminkan bahwa Mary Riana adalah sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Berkat pengalaman hidupnya, Mary Riana pun terbentuk menjadi sosok yang berani dan tegas. Kepribadiannya ini mendorong dia menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Pada usia 26 tahun, Mary Riana berhasil menyandang predikat miliarder muda Indonesia karena kesuksesannya sebagai seorang pengusaha, penulis sekaligus motivator. Tanamkan sifat seorang Kartini pada diri Anda. Kartini yang cerdas,
tegas, pemberani, dan yakin akan semua yang dilakukan menjadi sifat positif yang bisa dicontoh. Apapun profesi Anda saat ini, lakukan segalanya dengan usaha yang maksimal dan tidak mudah menyerah ketika halangan datang. Yakinlah seluruh kerja keras Anda akan terbayar dengan hasil yang membanggakan, dan tanpa diketahui, Anda juga bisa menginspirasi orang-orang di sekitar Anda.